Assalamualaikum Bu Eni. Apa kabarnya Bu Eni? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Nafis. Bagaimana kabar Bu Nafis? Alhamdulillah sehat juga Bu Eni. Alhamdulillah Bu, sehat semuanya. Tetapi hanya saja saya mempunyai sedikit masalah Bu Nafis. Oh begitu ya Bu Eni. Ada yang bisa saya bantu Bu? Barangkali bisa membuat lega Ibu dan kita bisa sharing. Silahkan Bu Eni. Kalau begitu, jika Bu Nafis tidak sibuk, bolehlah kita berbincang sebentar ya Bu Nafis. Tentu saja boleh Bu. Nah, silahkan Bu Eni bercerita apa yang diharapkan nantinya dalam percakapan kita ini Bu. Ya Bu Nafis, saya ingin menemukan solusi permasalahan saya Bu. Mungkin kalau saya bercerita dengan Bu Nafis, saya bisa mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan. Baik Bu Eni, memangnya ada masalah apa ya Bu Eni? Begini Bu Nafis, jadi saya mempunyai seorang siswa yang kurang semangat dan jarang mengerjakan tugas Bu. Hal ini membuat saya sedikit pusing menghadapinya Bu Nafis. Baik Bu Eni, tadi Ibu bilang bahwa ada seorang siswa Ibu yang kurang semangat dan jarang sekali mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri permasalahan Ibu tadi? Sudah Bu Nafis, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan juga penyebab kenapa anak tersebut kurang semangat dan jarang mengerjakan tugas Bu Nafis. Lalu bagaimana pengamatan Bu Eni? Mengapa dia kurang semangat dan jarang mengerjakan tugas bahasa Indonesia? Iya Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut kurang semangat dalam pelajaran bahasa Indonesia berupa sajian teks bacaan yang panjang Bu. Jadi membuat anak itu malas membaca dan malas mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Itu sih Bu Nafis hasil pengamatan saya. Nah, baik Bu Eni. Kalau begitu, seperti apa kondisi yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Iya Bu, tentu saja saya mengharapkan anak tersebut bisa semangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia seperti murid lainnya. Baik Bu Eni, kalau begitu, upaya apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat atau motivasi belajar anak tersebut? Jadi Bu Nafis, berdasar pengamatan saya, ternyata saya menerapkan metode pembelajaran yang kurang maksimal, sehingga anak tersebut kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi Bu Nafis, yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak dan bervariasi, dan juga memperbanyak ice breaking untuk membangkitkan semangat siswa Bu Nafis. Wah, luar biasa sekali Bu Eni. Apa yang sudah Bu Eni lakukan tadi? Selain itu, apakah ada upaya lain yang akan Ibu lakukan selain metode pembelajaran dan ice breaking? Ya Bu Nafis, terima kasih sekali. Oh iya Bu Nafis, saya menemukan ide Bu untuk memilih media pembelajaran yang menarik agar anak semangat, berminat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia Bu. Wah, hebat Bu Eni. Selanjutnya, mungkin Ibu bisa ceritakan metode apa yang sudah pernah berhasil Ibu lakukan di kelas saat pembelajaran bahasa Indonesia. Ya Bu Nafis, saya pernah melakukan metode pembelajaran. Salah satunya itu menggunakan pesan berantai Bu Nafis. Wah, luar biasa. Bisa dijelaskan Bu Eni bagaimana penerapan metode pesan berantai itu saat pembelajaran bahasa Indonesia? Ya Bu Nafis, baik Bu Nafis. Untuk metode pembelajaran saya menggunakan pesan berantai. Nah, waktu itu jumlah anaknya ada 20. Lalu 20 anak tersebut saya bagi menjadi 5 kelompok. Kemudian setiap kelompok terdiri dari 4 anak. Kemudian setiap kelompok mendapatkan tugas untuk menyampaikan informasi dari teks bacaan yang sudah tertera di LKPD. Jadi waktu itu anak melakukan secara berkelompok Bu.
dan menyampaikan pesan yang berantai, dan secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan. Tetapi hal itu juga dilakukan dengan teknik game atau permainan Bu Nafis sesuai pembelajaran. Dan hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai seperti yang diharapkan. Wah, luar biasa sekali yang sudah dilakukan Bu Eni, luar biasa. Kalau bisa saya beri skala dari angka 1 sampai 100, menurut Bu Eni, seberapa tingkat keberhasilan metode Ibu untuk menarik minat belajar murid? Ya Bu Nafis, kalau saya boleh berikan skala, menurut saya itu ada di skala 80 sampai 90 Bu. Wow, begitu ya. Baik Bu, metode pembelajaran yang menggunakan pesan berantai itu memang sangat luar biasa Ibu Eni. Selanjutnya mungkin Ibu bisa jelaskan untuk pemilihan media pembelajaran yang nantinya akan Bu Eni terapkan. Iya Bu, untuk pemilihan media saya akan menggunakan video pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan materi pembelajaran, kemudian nanti bisa ditayangkan melalui proyektor Bu Nafis. Wah, luar biasa sekali Bu Eni ini. Nah, selanjutnya apakah ada rencana yang akan Ibu lakukan? Dan kemudian bagaimana langkah-langkah Ibu Eni selanjutnya? Iya Bu, yang akan saya lakukan yaitu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi juga. Lalu diselingi kegiatan ice breaking yang menarik. Kemudian media pembelajaran berupa video dan juga saat ini mengupdate segala informasi tentang cara mengajar yang berpihak pada murid sehingga tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid ataupun diri saya sendiri sebagai pendidik, Bu. Wah, Bu Eni ini memang sangat luar biasa. Nah, menurut Ibu, adakah yang dapat membantu Ibu dalam menyusun atau melakukan rencana tersebut? Ya, Bu Nafis, ada pasti, Bu. Yang membantu saya menyusun rencana ini adalah Ibu Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan kepada orang tua murid, Bu. Luar biasa. Nah, berapa lama sih, Bu, waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Namun untuk pencapaian hasil mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Karena tidak ada yang instan ya Bu Nafis. Iya, betul sekali, Bu. Nah, kapan sih Bu Eni akan melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya Bu Nafis akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka. Sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun saya sendiri sebagai pendidik Bu Nafis. Keren sekali Bu Eni. Kemudian Bu Eni, apakah ada komitmen dari Ibu Eni agar yang Ibu lakukan agar rencananya itu dapat berjalan dengan baik? Iya Bu, pasti. Saya akan konsisten secara terus-menerus. Belajar dengan mengupdate segala informasi. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentunya berbagi praktik baik untuk meningkatkan kompetensi saya. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, ice breaking, dan media pembelajaran yang menarik. Sehingga diharapkan semua murid semangat termotivasi dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, Bu Nafis. Ya, semangat sekali Bu Eni ini ternyata. Nah, apakah ada dukungan dari pihak lain yang kira-kira Ibu butuhkan? Nah, untuk dukungan nih ya Bu Nafis, untuk di sekolah saya itu luar biasa sekali Bu Nafis. Saya mendapat dukungan baik moral maupun untuk sarana prasarana yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah dan juga dari rekan sejawat, serta dari diri saya pribadi yang konsisten dalam menjalaninya Bu Nafis.
Luar biasa Bu Eni. Baik Bu Eni, semoga rencana yang sudah Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu Eni ya. Amin, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Eni. Lalu bagaimana perasaan Bu Eni ini setelah berbincang-bincang kepada saya tentang permasalahan tadi? Alhamdulillah Bu Nafis, setelah tadi berbincang dengan Ibu, saya merasa lega dan senang sekali Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita kali ini Bu Nafis. Alhamdulillah wa syukurillah. Kalau begitu Bu Eni, adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Silakan Bu. Terima kasih sekali Bu Nafis. Saya rasa sudah cukup Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Nafis sudah mau meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Nafis. Alhamdulillah, sama-sama Bu Eni. Semoga kita terus bisa saling berbagi ya Bu Eni. Terima kasih juga buat Bu Eni karena Bu Eni sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat dan banyak manfaatnya untuk kita. Sampai jumpa ya Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali Bu Nafis. Terima kasih.